Ciptaan Allah mencerminkan kebesarannya. Segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit adalah hasil karya tangannya. Ketika kita merenungkan alam semesta ini, dari langit yang tak terbatas hingga detail terkecil dari kehidupan di bumi, kita dapat melihat keagungan dan kemuliaan Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 13-18, kita tidak hanya melihat kebesaran Allah dalam penciptaan fisik, tetapi juga dalam anugerah keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Dia tidak hanya menciptakan, tetapi juga mengasihi ciptaannya, menawarkan keselamatan bagi dunia yang terhilang. Inilah kebesaran Allah yang sejati. Dalam Yohanes 3 ayat 13-18, Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang keselamatan dan bagaimana Allah mengasihi dunia. Ayat 13 dimulai dengan pernyataan Yesus tentang dirinya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Pernyataan ini menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang memiliki otoritas ilahi untuk mengungkapkan rahasia kerajaan Allah karena Dia berasal dari surga, pencipta langit dan bumi. Yesus, sebagai perwujudan kasih Allah, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Kehadirannya di bumi menunjukkan kebesaran Allah yang rela turun dari tempat kemuliaannya dan menjadi bagian dari ciptaannya sendiri. Ini adalah tindakan kasih yang luar biasa, di mana Allah menunjukkan kuasanya bukan hanya melalui penciptaan, tetapi melalui penebusan. Dalam ayat 14-15, Yesus mengacu pada kisah Musa yang meninggikan ulah tembaga di padang gurun, yang terdapat dalam Bilangan 21 ayat 4-9. Ular tembaga itu disediakan oleh Allah sebagai sarana penyembuhan bagi umat Israel yang terinfeksi racun akibat dosa mereka. Ini adalah gambaran dari Yesus Kristus yang akan ditinggikan di kayu salib untuk menyembuhkan umat manusia dari dosa. Kebesaran Allah tidak hanya terlihat dalam bagaimana Dia menciptakan kehidupan, tetapi juga bagaimana Dia memberikan jalan keluar dari maut melalui salib. Ayat yang paling dikenal dalam perikop ini, Yohanes 3 ayat 16, menegaskan bahwa kasih Allah kepada dunia sangat besar, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini adalah ungkapan kebesaran kasih yang tidak dapat diukur. Allah tidak hanya menciptakan dunia ini dengan segala keindahannya, tetapi Dia juga mengasihi ciptaannya begitu besar sehingga rela memberikan yang terbaik, yaitu anaknya sendiri untuk menebus dosa manusia. Ini adalah puncak dari kebesaran Allah bahwa Sang Pencipta langit dan bumi rela menebus manusia yang telah jatuh dalam dosa. Melalui Yesus Kristus, kita melihat Allah yang aktif, tidak hanya di masa penciptaan, tetapi juga dalam sejarah keselamatan umat manusia. Kebesaran Allah tidak hanya ditunjukkan melalui kekuatan dan kuasanya dalam menciptakan alam semesta, tetapi juga dalam kelembutan kasih-Nya yang menginginkan hubungan dengan umat-Nya. Selanjutnya, dalam ayat 17, kita diberitahu bahwa Allah tidak mengutus anaknya untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Ini adalah aspek penting dari kebesaran Allah, bahwa meskipun Dia berdaulat atas seluruh ciptaan dan berhak untuk menghukum, Dia memilih kasih sebagai respons terhadap dosa dunia. Kebesaran Allah terlihat dalam keadilan-Nya yang sempurna, tetapi juga dalam kasih karunia-Nya yang melimpah. Ayat 18 menutup dengan pengingat bahwa mereka yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum, tetapi yang tidak percaya sudah berada dalam kondisi terhukum. Kebesaran Allah dalam ciptaannya bukan hanya terlihat dalam keindahan dunia ini, tetapi juga dalam anugerah keselamatan yang diberikannya kepada manusia. Dia tidak hanya menciptakan dunia fisik yang menakjubkan, tetapi Dia juga menciptakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Refleksi kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Ketika kita merenungkan Yohanes 3 ayat 13-18, kita menemukan bahwa kebesaran Allah tidak hanya terlihat dalam penciptaan alam semesta yang megah, tetapi juga dalam karya penyelamatannya bagi manusia. Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasanya yang tak terbatas,
juga adalah Allah yang penuh kasih yang merendahkan dirinya untuk menyelamatkan ciptaannya dari kehancuran. Seringkali kita terpukau dengan keajaiban alam, gunung yang menjulang, laut yang luas, langit yang penuh bintang. Semua ini adalah tanda kebesaran Allah yang nyata. Namun, ada kebesaran yang lebih dalam daripada hanya melihat alam semesta ini, yaitu kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Allah yang menciptakan segalanya rela mengirimkan anaknya untuk mati bagi kita agar kita dapat diperdamaikan dengannya. Dalam refleksi ini, kita diingatkan bahwa kebesaran Allah bukan hanya dalam penciptaan, tetapi dalam pengorbanannya, sebagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada umat Israel dengan ular tembaga di padang gurun. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus yang ditinggikan di kayu salib. Ini adalah puncak dari kasih dan kebesaran Allah yang harus selalu kita syukuri. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tidak hanya kagum pada kebesaran fisik ciptaan Allah, tetapi juga untuk hidup dalam kebesaran kasih-Nya. Keselamatan yang ditawarkan Yesus adalah anugerah terbesar yang bisa kita terima, dan itu menuntut respon iman dan kehidupan yang berpusat pada Dia. Maka, ketika kita melihat keindahan dunia di sekitar kita, biarlah itu menjadi pengingat akan kasih Allah yang lebih besar, yang menyelamatkan kita dari dosa dan membawa kita ke dalam hubungan yang kekal dengan Dia. Kebesaran Allah ada di mana-mana di dalam alam, dalam sejarah keselamatan, dan dalam hati kita yang telah dipulihkan oleh kasih Kristus. Penutup, melalui Yohanes 3 ayat 13-18, kita diingatkan akan kebesaran Allah yang melampaui ciptaan fisik. Dia tidak hanya menciptakan langit dan bumi, tetapi juga menawarkan keselamatan bagi setiap jiwa yang percaya kepadanya. Kasih-Nya yang besar terlihat jelas dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sebagai jalan bagi kita untuk dipulihkan dari dosa, mari kita terus merenungkan kebesaran Allah ini, bukan hanya melalui ciptaannya yang indah, tetapi juga melalui kasih-Nya yang menyelamatkan. Dalam kasih-Nya, kita menemukan kebesaran yang sejati. Amin.